Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami PWM TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di minggu ini adalah minggu liburan yang pastinya kita gunakan untuk rapat kegiatan sekolah atau lembaga kita masing-masing untuk merencanakan kegiatan materi yang akan kita suguhkan kepada anak-anak di tahun ajaran baru. Bagaimana teman-teman, apakah sudah membuatnya? Nah, di video kali ini saya akan share buat teman-teman semuanya tentang pengembangan topik-topik di tahun ajaran baru, yaitu di tahun 2023-2024 di semester 1. Nah, bagi teman-teman yang belum like dulu ya, subscribe, nyalain notifikasinya, dan share video ini jika bermanfaat. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus mendownload kalender pendidikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalender pendidikan provinsi, teman-teman bisa mengetiknya di Google, kalender pendidikan provinsi tahun ajaran 2023-2024, dan itu sudah muncul ya semuanya, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Disesuaikan dengan provinsinya masing-masing. Kenapa kita harus punya kalender pendidikan dulu? Karena itu bisa berpengaruh terhadap penyusunan tema atau topik, kemudian program tahunan, kemudian modul ajar, RPPH atau RPPM, dan sebagainya. Setelah kita mendownload kalender pendidikan tahun ajaran baru, kita hitung tuh di situ KBM atau minggu yang aktif ada berapa minggu. Kita langsung aja ya teman-teman untuk langsung pembuatan topik subtopik. Di kalender pendidikan sudah terlihat jelas bahwa hari pertama masuk sekolah itu adalah tanggal 17 Juli 2023, dan biasanya kita melakukan MPLS itu selama 1 minggu ya, berarti dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 21 Juli. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa tema besar di kurikulum Merdeka itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Aku Sayang Bumi, yang kedua Aku Cinta Indonesia, yang ketiga Bermain dan Bekerja Sama atau Kita Semua Bersaudara, dan yang terakhir adalah Imajinasiku. Nah, bagaimana cara mengembangkan keempat tema tersebut untuk menjadi beberapa topik dan beberapa subtopik bahkan sampai subtopik? Teman-teman bisa lihat caranya untuk mengembangkan tema besar tersebut menjadi beberapa topik di video yang ini ya, atau klik link sebelah kanan di atas yang putih. Contoh topik yang saya share di video ini adalah contoh topik yang sudah saya petakan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita ambil dari keempat tema besar yang mana. Tema, topik, dan subtopik KB dan TK Ar-Rahman tahun ajaran 2023-2024. Kurikulum Merdeka Belajar PAUD. Untuk topik yang pertama adalah diri sendiri, dengan subtopik yang pertama identitas, anggota tubuh, dan kesukaan. Oh iya teman-teman, untuk minggu aktifnya ini sekitar 17 minggu sampai 18 minggu aktif di semester 1 ya teman-teman. Kita lanjut di subtopik identitas. Materi ajarnya antara lain identitas diri, yaitu mengenal nama, jenis kelamin, kemudian ayah, ibu, kakek, nenek, dan anggota keluarga yang lain, dengan alokasi 2 minggu. Kemudian yang kedua, dengan subtopik anggota tubuh, materi ajarnya antara lain panca indera atau pengenalan panca indera dan fungsinya sesuai usia, dengan alokasi 1 minggu. Kemudian untuk subtopik yang ketiga adalah kesukaan, dengan materi ajar makanan kesukaan, minuman kesukaan, baju kesukaan, dengan alokasi waktu 1 minggu. Kemudian untuk puncak topiknya, misalnya di sini membuat minuman kesukaanku. Nah, itu dia teman-teman di topik yang pertama, diri sendiri.
Untuk topik selanjutnya adalah tanah airku, karena ini sudah masuk ke bulan Agustus, yaitu ke tanggal 14 ya teman-teman. Ini sudah masuk di hari kemerdekaan Indonesia ya, dengan topik tanah airku, dengan subtopiknya negaraku yang pertama, dengan materi ajarnya nama negara Indonesia, mengenal lambang negara Garuda, kemudian mengenal warna bendera merah putih, dengan alokasi waktu 1 minggu. Kemudian untuk subtopik yang kedua masih di topik tanah airku, yaitu subtopiknya Hari Besar Nasional, dengan materi ajarnya mengenal hari kemerdekaan, hari Kartini, dan hari batik, dengan alokasi waktu adalah 1 minggu. Untuk subtopik di topik tanah airku ini seperti biasa kami mengambil kegiatan 17 Agustusan ya, kegiatan merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai lomba. Kemudian untuk topik yang kedua adalah hidup sehat, dengan subtopiknya antara lain yang pertama, aku suka sayuran, dengan materi ajarnya rasa dan tekstur wortel, cara menanam wortel, kemudian wortel vitamin A untuk mata, kemudian manfaat wortel, dan lain-lain. Untuk alokasi waktunya adalah 1 minggu. Kemudian untuk subtopik yang kedua adalah aku suka buah, dengan materi ajar kelapa ciptaan Tuhan, kelapa buah 1000 manfaat, kreasi dari kelapa, kemudian manfaat kelapa, dengan alokasinya adalah 2 minggu. Untuk puncak topiknya di sini saya mengambil menanam wortel di sekolahku. Selain itu juga teman-teman bisa membuat puncak topiknya dengan misalnya membuat olahan kelapa atau membuat kerajinan dari kelapa, misalnya dari sabut kelapa, batok, dari lidinya, dan lain-lain. Untuk topik yang selanjutnya adalah pekerjaan, dengan subtopik adalah nelayan, guru, wartawan, dokter gigi, dengan materi ajarnya mencari ikan di laut, tempat nelayan bekerja atau tempat guru bekerja, dengan alokasi waktu 1 minggu. Nelayan sama guru ini kita satukan ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua wartawan, diantaranya materi ajarnya mengenal media cetak atau koran, majalah, mengenal media elektronik seperti radio, televisi, telepon sebagai alat komunikasi, dengan alokasi 1 minggu. Kemudian yang ketiga adalah dokter gigi, dengan materi ajarnya membuat pasta gigi buatan sendiri, kemudian membuat lokakarya dokter gigi, kemudian bermain peran. Oh iya teman-teman, untuk nelayan dan guru kita bisa pisahin aja ya, supaya ini pas selama 4 minggu atau 1 bulan kita mengenal tentang pekerjaan. Nah untuk kegiatan puncak topiknya teman-teman, dari topik pekerjaan ini dengan beberapa subtopik kita bisa mendatangkan narasumber langsung, entah itu dokter gigi, nelayan, atau guru, atau siapapun itu dari wali murid kita. Kebetulan wali murid kita ada dokter gigi gitu, jadi kita puncak topik di bulan ini, di topik ini kita mendatangkan wali murid yang berprofesi sebagai dokter gigi untuk memberikan penyuluhan kepada murid-murid kita gitu tentang manfaatnya menggosok gigi, menjaga kebersihan gigi seperti itu, dan mengenal dari profesi dari dokter gigi itu apa saja. Nanti itu wali murid sendiri yang akan menjelaskan ke semua peserta didik di lembaga kami. Untuk kegiatan puncak topik kita bisa outdoor learning maupun indoor learning ya. Tadi yang saya sebutkan adalah contoh indoor learning. Kalau outdoor learning misalnya kita mengunjungi rumah sakit atau klinik dokter gigi gitu, di mana wali murid kita bertugas, kita bisa mengajak anak-anak ke sana sekalian mengenal alat-alat yang digunakan oleh dokter gigi itu bisa. Tetapi kita juga harus memperhatikan budget yang keluar dari setiap puncak tema kita. Jadi tidak harus setiap bulan, setiap akhir puncak tema kita outdoor learning ya teman-teman. Kita selingi saja, lebih baik selingi bulan yang pertama kita outdoor, bulan yang kedua kita indoor, bulan yang ketiga, jadi tidak terlalu banyak pengeluaran untuk kegiatan puncak topik. Kemudian untuk topik terakhir di bulan terakhir di semester 1 adalah tentang apotek hidup ya, dengan subtopiknya tanaman obat, dengan materi ajarnya adalah mengenal jahe
yang berguna untuk masuk angin, kemudian menanam jahe dan manfaat jahe dengan alokasi waktu 1 minggu. Kemudian untuk subtopik yang kedua adalah gula aren dengan materi ajarnya mengenal bentuk, warna gula aren, kemudian rasa gula aren, manfaat gula aren dengan alokasi waktu 1 minggu. Nah, itulah beberapa topik dan subtopik untuk semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Topik dan subtopik ini tidak harus sama ya teman-teman. Ini hanya gambaran buat kalian semua, buat teman-teman para pendidik PAUD seluruh Indonesia, cara membuat topik dan subtopik di kurikulum Merdeka PAUD ya. Jadi kalau kalian mau sama atau misalnya mau mengembangkan sendiri, kok saya beda gak seperti itu gak apa-apa, tidak harus sama. Dan pasti dari satu lembaga dengan di lembaga yang lainnya tidak akan pernah sama, pasti berbeda ya. Karena dengan memilih topik dan subtopik ini juga kita sesuaikan dengan yang lebih dekat dengan anak gitu. Jadi kita pada kegiatan puncak topiknya itu bisa gampang, bisa menghadirkan langsung atau anak bisa berkunjung langsung ke tempat tersebut gitu. Jadi wajar kalau misalnya topik atau subtopik yang kita ambil dari lembaga satu dengan lembaga yang lainnya itu berbeda. Dan untuk satu lagi, di akhir semester ini saya adakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya, dengan alokasi waktu 2 minggu. Jadi pas teman-teman di semester 1 ini saya mengambil minggu efektif itu selama 17 minggu ya teman-teman gitu. Nah, bagaimana atau kegiatan apa contoh dari P5 tersebut, teman-teman boleh lihat di video YouTube saya di sebelumnya atau klik link di atas pojok kanan yang berwarna putih ya. Nah, itu dia beberapa contoh pengembangan dari tema, kemudian topik, subtopik ya teman-teman di semester 1 ini, tahun ajaran baru 2023-2024. Bagi yang masih bingung bagaimana kegiatan tentang MPLS nanti ketika masuk sekolah di tanggal 17, nanti teman-teman boleh lihat di video selanjutnya ya. Dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu lihat video saya dari awal sampai selesai sampai di video yang ini. Semoga semuanya bermanfaat buat kalian semua. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.